Bab 496. Setelah mendapatkan izin untuk menyerap api abadi di pintu masuk Gua Phoenix, Yi Tianyun segera berjalan menuju api abadi dengan penuh semangat. Semua orang menyadari bahwa ada manusia yang datang. Tetua Lei dan Tetua Luo, khususnya, terkejut dengan pemandangan ini. Mereka juga bingung karena Tetua Agung hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Tetua Luo, apa yang sedang dilakukan tamu Anda? Apakah dia gila? Dia akan dibakar hidup-hidup dalam sekejap, kata Tetua Lei dengan kesal. Apa yang kau lakukan? Mundur segera, teriak Tetua Luo kepada Yi Tianyun. Tidak apa-apa, Tetua Luo. Tetua Agung telah memberi saya izin untuk membantu klan Phoenix kali ini, kata Yi Tianyun dengan gembira. Tetua Agung memberimu izinnya? Kedua tetua itu berkata serempak sambil semakin bingung. Mereka segera menatap Tetua Agung dan melihat bahwa beliau masih tersenyum pada Yi Tianyun. Tanpa basa-basi lagi, Yi Tianyun segera mengulurkan tangan ke api abadi dan mengaktifkan seni rahasia ilahi penelan langit miliknya. Sejumlah besar api abadi segera menyerbu ke arahnya karena kecepatan penyerapannya yang tinggi. Tetua Luo berlari ke arah Yi Tianyun untuk menyelamatkannya sebelum api abadi membakarnya hidup-hidup, tetapi dia terlambat. Namun pemandangan selanjutnya yang dilihatnya sangat mengejutkannya dan anggota klan Phoenix lainnya. Jumlah api abadi yang diserap Yi Tianyun sungguh luar biasa. Bahkan, tak seorang pun dari klan Phoenix pernah melihat seseorang yang mampu menyerap api abadi sebanyak ini. Dapatkan 1000 poin penguasaan api abadi, 2100 poin penguasaan api abadi. Penguasaan api abadi Yi Tianyun meningkat pesat. Yi Tianyun menyeringai gembira, karena dia tahu bahwa tidak akan sulit untuk meningkatkan level api abadi ke api tingkat bumi kelas tinggi dengan kecepatan ini. Melihat pemandangan yang terjadi di depan mata mereka, orang-orang klan Phoenix masih terkejut ketika melihat Yi Tianyun dengan mudah menyerap api ke tubuhnya. Mereka mulai bertanya-tanya tentang api yang tampaknya tidak berpengaruh sama sekali pada tubuh Yi Tianyun. Pada saat yang sama, Tetua Agung berjalan menuju Tetua Lei dan Tetua Luo. Jangan khawatir. Dia adalah kultivator api abadi. Api abadi tidak akan berpengaruh padanya. Adik kecil ini pasti merupakan berkah bagi klan Phoenix kita. Hampir mustahil untuk menemukan kultivator api abadi di dunia ini, kata Tetua Agung dengan takjub. Dia bisa mengendalikan api abadi? Bukankah hanya raja kita yang mampu mengendalikan api abadi? Kata Tetua Lei dengan bingung. Dia pasti bingung bagaimana harus menatap Yi Tianyun langsung setelah menjelek-jelekannya begitu parah, dan sekarang, Yi Tianyun malah membantu mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dia adalah anugerah. Aku sudah tahu itu sejak pertama kali melihatnya, kata Tetua Luo sambil tersenyum. Jangan berbohong, Tetua Luo. Kalau dia tidak membawa kembali cucumu, kau mungkin akan langsung mengusirnya, kata Tetua Lei dengan penuh pengertian. Yah, itu lebih baik daripada kau yang terus berusaha mengusirnya dari wilayah klan secepat mungkin, kata Tetua Luo sambil menyeringai kepada Tetua Lei. Tak lama kemudian, api abadi di pintu masuk telah berkurang drastis. Penguasaan Yi Tianyun sendiri masih berada di tengah jalan sebelum meningkat levelnya. Jika dia ingin menyerap lebih banyak api abadi, dia harus masuk ke dalam gua. Tetua Agung, bolehkah aku juga menyerap api abadi di dalam gua? Yi Tianyun meminta izin kepada Tetua Agung. Tentu, berhenti saja di lorong terdalam di dalam gua, kata Tetua Agung dengan santai. Yi Tianyun mengangguk, dan sambil masih menyerap api abadi, dia mulai berjalan masuk ke dalam gua Phoenix. Ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan level api abadinya. Sekarang, kalian berdua tidak perlu berdebat lagi. Saya secara resmi menyambut adik kecil sebagai tamu resmi kita. Berkat dialah kita tidak perlu meminta bantuan bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Jika tidak, akan terjadi malapetaka. Nah, apakah kalian semua mengerti semua yang baru saja saya katakan? Kata Tetua Agung dengan penuh semangat. Kami mengerti, Tetua Agung, kata anggota klan Phoenix yang berada di tempat kejadian secara serentak. Tetua Lei pasti merasa bersalah pada Yi Tianyun sekarang. Dia begitu kasar padanya sebelumnya tanpa pernah tahu bahwa Yi Tianyun dapat membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Pada saat yang sama, Yi Tianyun mendengar semua yang dibicarakan di luar, dan dia menyeringai gembira karena diakui sebagai tamu resmi. Bab 497. Yi Tianyun tidak peduli dengan apa yang ada dalam pikiran Tetua Lei, karena dia tahu bahwa Tetua Lei juga memusuhi ras manusia. Yi Tianyun terus menyerap api abadi dari Gua Phoenix saat dia masuk lebih dalam ke dalam gua. Ding!
Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, karena berhasil meningkatkan level api abadi ke level bumi tingkat tinggi. Level selanjutnya membutuhkan 5 juta penguasaan. Suara yang ditunggu-tunggu Yi Tianyun selama ini akhirnya terdengar. Dia tahu bahwa jika dia tidak menyerap api abadi dengan raku seperti ini, akan membutuhkan waktu lama baginya untuk mencapai level api abadi ini. Tapi 5 juta poin penguasaan untuk level selanjutnya tampak begitu jauh. Kau bisa berhenti di sini, anak muda. Api abadi sudah habis. Mulai dari sini dan seterusnya, tempat ini akan diselimuti api yin surgawi. Bahkan jika kau memiliki api abadi di dalam tubuhmu, tetap akan sulit untuk menyerap api itu, kata Tetua Agung sambil tiba-tiba muncul di samping Yi Tianyun. Yi Tianyun mengamati jalan di depannya dengan mata penilai, dan benar saja, tidak ada lagi api abadi di sana, tetapi api yin surgawi adalah versi yang lebih maju dari api dunia bawah. Dia segera menyadari mengapa bangsa ilahi dunia bawah surgawi menawarkan bantuan kepada klan Phoenix, karena mereka mungkin memiliki seseorang yang dapat mengendalikan dan menyerap api yin surgawi ini. Maka, Yi Tianyun dan Tetua Agung berjalan kembali ke mulut gua. Hebat! Aku tidak pernah menyangka kau bisa menyerap semua api abadi itu. Kita akan kesulitan menghadapinya, kata Tetua Luo sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yi Tianyun. Yah, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Saya minta maaf atas perilaku kasar saya tadi, kata Tetua Lei dengan canggung. Tidak apa-apa. Aku tahu bahwa Tetua Lei pasti punya alasan sendiri untuk sangat membenci manusia, dan aku juga tidak bisa menyalahkanmu. Aku sendiri tahu bahwa manusia memang pembuat masalah, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada Tetua Lei. Hebat. Aku tidak menyangka kau juga berbaik hati dan meminta maaf. Ini pertama kalinya, kata Tetua Luo kepada Tetua Lei dengan nada menggoda. Diam. Aku yang salah, dan wajar kalau aku minta maaf, kata Tetua Lei dengan kesal kepada Tetua Luo. Meskipun api abadi telah diatasi, kita masih memiliki api yin surgawi yang menyembur dari roh jahat di dalam. Apakah kita memiliki Grandmaster Rune Ilahi untuk membantu kita menyegel roh jahat di dalam? Tanya Tetua Agung kepada kedua tetua tersebut. Kami telah menemukan beberapa Grandmaster Rune Ilahi, Tetua Agung, tetapi sayangnya, akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikan pembuatan segelnya. Kami tidak dapat menemukan Grandmaster Rune Ilahi di tingkat setitik jiwa, kata Tetua Lei dengan sungguh-sungguh. Peringkat Grandmaster Rune Ilahi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu setitik mata tingkat dasar Grandmaster Rune Ilahi, setitik jiwa tingkat menengah Grandmaster Rune Ilahi, dan terakhir, setitik kehidupan tingkat tertinggi dalam peringkat Grandmaster Rune Ilahi. Seseorang seperti Tetua Agung Ras Roh dan Guru Kekaisaran berada di level Grandmaster Rune Ilahi sepermata-mata. Hal yang sama bisa dikatakan untuk Yi Tianyun sekarang. Dia tahu bahwa dia hanya membutuhkan beberapa poin penguasaan lagi untuk naik level menjadi sepermata jiwa. Lagi pula, dia diberkati dengan memiliki mata surgawi. Jadi, Yi Tianyun menggunakan poin penguasaan gratis yang didapatnya sebelumnya dan menghabiskannya untuk penguasaan rune ilahi tanpa ragu-ragu. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, karena berhasil meningkatkan penguasaan rune ilahi ke level Grandmaster Spec of Soul. Peringkat selanjutnya membutuhkan 10 juta poin penguasaan. Yi Tianyun terkejut melihat bahwa dia membutuhkan 10 juta poin penguasaan untuk meningkatkan penguasaan rune ilahinya ke tingkat berikutnya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkan poin penguasaan sebanyak itu. Tetua Agung, jika Anda mencari Grandmaster Rune Ilahi di tingkat setitik jiwa, saya dapat membantu. Bahkan, saya adalah Grandmaster Rune Ilahi di tingkat setitik jiwa, kata Yi Tianyun dengan percaya diri kepada Tetua Agung, dan semua orang di sekitarnya pun mendengarnya. Semua orang langsung terkejut mendengar bahwa Yi Tianyun adalah seorang Grandmaster Rune Ilahi, dengan tingkat jiwa yang masih sangat rendah di usianya. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kata-kata Yi Tianyun itu benar atau tidak, tetapi mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan monster kultivasi, bukan anak laki-laki yang tidak berbahaya. Bab 498. Aku adalah Grandmaster Rune Ilahi tingkat setitik jiwa. Yi Tianyun mengulangi sekali lagi saat melihat semua orang terdiam. Orang-orang dari klan Phoenix saling memandang dengan tak percaya. Mereka masih ragu apakah Yi Tianyun mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Penampilan Yi Tianyun sebagai seorang anak laki-laki benar-benar membuat mereka sulit mempercayai apa yang baru saja dia katakan. Kalian bisa mengujiku kalau tidak percaya,
kata Yi Tianyun dengan kesal, karena ia masih belum melihat siapapun yang mempercayainya. Ya, tentu saja. Kami bisa mengujimu. Lagi pula, akan membahayakan nyawa jika kau turun ke sana tanpa memenuhi syarat, kata Tetua Agung dengan penuh pengertian. Jadi, di mana dan kapan tes itu dimulai? Tanya Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Kita bisa mulai di sini sekarang juga. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mengukir kertas rune ilahi dengan rune ilahi tingkat Grandmaster. Kita akan tahu apakah kalian mengatakan yang sebenarnya atau tidak dari kecepatan dan kualitas rune ilahi kalian, kata Tetua Agung sambil segera memberi isyarat kepada anggota klan Phoenix lainnya untuk menyiapkan tempat. Tetua Agung diam-diam merasa gembira, karena seorang pria yang mampu mengendalikan api abadi juga merupakan seorang Grandmaster rune ilahi dan menawarkan bantuan kepada mereka tanpa meminta imbalan apapun. Tak lama kemudian, dua orang dari klan Phoenix maju dan terkejut ketika melihat Yi Tianyun adalah Grandmaster rune ilahi yang akan diuji. Kau! Aku tak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini, kata penjaga toko Ye sambil berjalan menuju Tetua Agung dan Yi Tianyun bersama Peu Ren. Pemilik toko Ye. Aku juga tidak menyangka, kata Yi Tianyun saat melihat pemilik toko Ye masih memegang kotak yang sebelumnya ia buka. Apakah kalian saling mengenal? Tanya Tetua Agung dengan rasa ingin tahu. Ya, dialah yang membuka kotak Tetua Agung. Kalau tidak, mungkin kita tidak akan menemukan siapapun untuk membukanya, kata penjaga toko Ye sambil tersenyum. Kaulah yang membuka kotak itu? Tanya Tetua Agung dengan tak percaya. Ia tahu bahwa membuka kotak itu sendiri sudah merupakan sebuah pernyataan. Sekeras apapun ia berusaha mencari Grandmaster rune ilahi, tak seorang pun dari mereka mampu membuka kotak itu. Ya, dialah yang membuka kotak itu. Tapi, bolehkah saya bertanya apa yang Anda lakukan di Gua Phoenix ini? Tanya pemilik toko Ye dengan rasa ingin tahu kepada Yi Tianyun. Tetua Agung kemudian menceritakan kepada penjaga toko Ye tentang apa yang terjadi sebelum kedatangannya, yang sangat mengejutkan penjaga toko Ye dan Peu Ren. Sial, kalau aku tahu kau sekuat ini, aku pasti langsung membawamu ke sini. Tapi karena aku tidak tahu tingkat rune ilahimu, aku menahan diri untuk tidak melakukannya. Namun karena kau sudah membuktikan dirimu saat membuka kotak itu, kau tidak perlu mengikuti ujian lagi, kata penjaga toko Ye dengan penuh semangat. Tidak, aku masih ingin mengikuti tes. Ini lebih sebagai penegasan bagi orang-orang di sini. Lagi pula, penjaga toko Ye dan Peu Ren adalah satu-satunya yang melihat apa yang kulakukan tadi, kata Yi Tianyun dengan sopan. Yi Tianyun kemudian mengeluarkan goresan rune ilahinya dan mulai mengukir rune ilahi tingkat Grandmaster pada selembar kertas rune ilahi. Yi Tianyun sangat cepat, dan kerumitan rune ilahinya juga luar biasa. Tetapi seperti air yang mengalir, Yi Tianyun menyelesaikan pengukiran rune ilahi yang rumit itu tanpa hambatan sedikit pun. Semua orang kembali terkejut, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik ukiran rune ilahi yang begitu luwes, seperti yang dilakukan Yi Tianyun barusan. Namun mereka menyadari bahwa goresan rune ilahi yang digunakan Yi Tianyun barusan hanyalah goresan rune ilahi tingkat alat jiwa, sampah di mata mereka. Sebagai faksi yang setara dengan negara ilahi, item di tingkat ini bukanlah apa-apa. Aku baru saja membawa pulang beberapa ukiran rune ilahi yang ditukar pelangganku dengan beberapa obat rohku. Ayo, pilih salah satu yang kau suka, kata penjaga toko Ye kepada Yi Tianyun sambil meletakkan ukiran rune ilahi di atas meja. Yi Tianyun memandanginya dan melihat bahwa tingkat tertinggi berada di peringkat alat suci tingkat menengah. Sementara dua lainnya berada di peringkat alat suci tingkat rendah, tetapi salah satunya adalah goresan rune ilahi darah naga, yang memiliki atribut yang sama dengan garis darah dewa naga miliknya. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambil yang ini, kata Yi Tianyun sambil mengambil goresan rune ilahi darah naga. Penjaga toko Ye sedikit terkejut, karena Yi Tianyun hanya memilih goresan rune ilahi tingkat rendah, dan bukan goresan rune ilahi tingkat menengah. Penjaga toko Ye tahu bahwa perbedaan antara goresan rune ilahi tingkat rendah dan goresan rune ilahi tingkat menengah sangat besar. Apakah Anda yakin? Tanya pemilik toko Ye dengan rasa ingin tahu. Ya, aku belum pernah merasa yakin ini sebelumnya, jawab Yi Tianyun dengan santai. Jadi, setelah menerima serangan rune ilahi miliknya, perhatian semua orang kembali tertuju pada kotak di atas meja. Jadi, apakah ada harta karun di dalam kotak ini? Tanya Tetua Luo dengan rasa ingin tahu. Ya, setelah melihat isinya, saya langsung bergegas kembali ke sini tanpa berhenti, kata pemilik toko Ye sambil membuka kotak itu. Sebuah cahaya terang langsung menyinari tempat itu, menyilaukan mata siapapun yang melihatnya.
Namun saat cahaya meredup, semua orang dapat melihat bahwa di dalam kotak itu terdapat esensi darah Phoenix pada tingkatan tertinggi. Esensi darah kerajaan Phoenix, esensi darah klan Phoenix tingkat tertinggi. Efek: meningkatkan tingkat penyerapan pengguna sekaligus memberikan kesempatan untuk memperoleh kekuatan Phoenix. Dapat juga menekan kekuatan kejahatan. Yi Tianyun, yang mengamati dari samping, terkejut melihat bahwa itu adalah inti darah yang sebanding dengan alat ilahi. Ini adalah inti darah keluarga Kekaisaran Phoenix. Bab 499. Seperti yang Anda lihat, ini adalah esensi darah Phoenix kerajaan. Sebelumnya tidak mungkin membuka kotak ini, tetapi berkat Anda, kami akan dapat menekan roh jahat yang bersembunyi di dalam gua Phoenix, kata penjaga toko Ye dengan gembira. Bagaimana mungkin sari darah Phoenix kerajaan ini bisa ditempatkan di dalam kotak? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Leluhur menaruhnya di dalam kotak untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk. Dan kami pikir sekarang adalah waktu yang tepat untuk membukanya agar dapat membantu kami melawan roh jahat, kata Tetua Agung sambil menjelaskan situasinya kepada Yi Tianyun. Aku dengar kau terus mengatakan ada roh jahat di dalam gua. Roh jahat apa sebenarnya yang dimaksud? Tanya Yi Tianyun karena dia tidak tahu roh jahat apa yang dibicarakan klan Phoenix. Dahulu kala, ras roh jahat datang ke sarang ini untuk menangkap seluruh klan Phoenix. Kita dikalahkan oleh ras roh jahat, tetapi untungnya, Raja pada saat itu mengorbankan dirinya untuk menyegel seluruh ras roh jahat di dalam gua Phoenix. Apapun yang kita lakukan, kita tidak dapat menghancurkan mereka. Akibatnya, segel itu harus diperbarui setelah beberapa waktu, kata Tetua Agung dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ekspresi sedih ini juga terlihat pada orang-orang ras Phoenix lainnya, tetapi beberapa menunjukkan kemarahan dan keputusasaan. Tampaknya masalah roh jahat ini mulai berdampak buruk pada klan Phoenix. Jadi, di mana Raja klan Phoenix sekarang? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Raja memulai perjalanan setidaknya setahun yang lalu untuk mencari cara melenyapkan roh jahat sekali dan untuk selamanya. Sayangnya, dia belum kembali. Jika tidak, akan mudah baginya untuk memperbarui segel roh jahat. Tetua Agung berkata sambil menggelengkan kepalanya. Jadi, apakah kau benar-benar harus menggunakan esensi darah Phoenix kerajaan ini untuk memperkuat segelnya? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Yah, kami membutuhkan api abadi Anda untuk menekan api surgawi, dan kemudian kami akan menggunakan inti darah Phoenix kerajaan ini di luar penjara mereka untuk menyegel mereka kembali dengan api abadi yang kuat. Jelas Tetua Agung. Yi Tianyun mulai bertanya-tanya. Jika apa yang dijelaskan Tetua Agung sejauh ini benar, maka itu berarti ras roh jahat yang dipenjara di bawah gua Phoenix telah menjadi lebih kuat. Artinya, meskipun mereka memperbarui segel tersebut, segel itu akan hancur lagi lebih cepat daripada yang terjadi sekarang. Yi Tianyun mulai berpikir bahwa mungkin salah satu tahanan di dalam telah menjadi Raja Suci dan dengan demikian menjadi lebih kuat daripada segel itu sendiri. Hal berikutnya yang membuatnya bertanya-tanya adalah betapa borosnya menggunakan esensi darah Phoenix kerajaan hanya untuk memperbarui segel seperti ini. Jadi, dia mengajukan pertanyaan yang sudah lama mengganggu pikirannya. Jadi, jika aku bisa memperbarui segel itu dengan kekuatanku sendiri, bisakah aku mendapatkan esensi darah Phoenix kerajaan ini? Yi Tianyun bertanya dengan penasaran. Semua orang terkejut sekali lagi, tetapi mereka sudah tahu bahwa Yi Tianyun mampu melakukan banyak hal. Jika kau mampu membuat segel yang kuat, aku akan memberikan esensi darah Phoenix kerajaan ini kepadamu. Tapi apakah kau yakin? Kau belum pernah mendengar tentang ras roh jahat sebelumnya. Kau jelas terlalu muda untuk berurusan dengan mereka, kata Tetua Agung dengan cemas. Jangan khawatir, Tetua Agung. Aku hanya akan menguji teoriku. Jika gagal, kita akan menggunakan cara lama, kata Yi Tianyun dengan santai. Selama itu tidak menjadi masalah bagimu, maka kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, kata Tetua Agung sambil menggelengkan kepalanya ke arah Yi Tianyun dan menghela napas. Baiklah, jadi kapan kita akan turun ke sana? Tanya Yi Tianyun karena dia ingin menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Baiklah, kita bisa pergi kapan saja kamu mau. Jadi, jika kamu merasa ingin, kita bisa pergi sekarang, kata Tetua Agung dengan santai. Bagus sekali. Aku tidak ada kegiatan lain sekarang, jadi kita bisa turun sekarang, kata Yi Tianyun dengan gembira. Seketika itu juga, Tetua Agung membimbing Yi Tianyun sambil melepaskan aura penuhnya untuk mengusir api surgawi yang mengelilingi sistem gua tersebut. Api itu sepertinya berusaha menjauh dari aura Tetua Agung. Nah,
disinilah bantuan pertama yang akan kalian terima. Kalian harus membersihkan api surgawi ini, karena api abadi lebih kuat dari api Phoenix kami. Tapi, apapun yang terjadi pada kalian setelah ini, kami dari klan Phoenix akan selalu membantu kalian di masa depan, kata Tetua Agung dengan penuh percaya diri. Yi Tianyun mengangguk dan segera melangkah maju untuk menghadapi api surgawi sendirian. Namun, alih-alih mengeluarkan api abadi miliknya, Yi Tianyun mengaktifkan seni rahasia ilahi penelan langit untuk menyerap api yin surgawi. Tetua Agung terkejut ketika melihat Yi Tianyun menyerap api yin surgawi langsung ke tubuhnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa seorang kultivator tidak akan mampu menangani dua jenis api di dalam tubuhnya seperti ini. Tetua Agung tahu bahwa Yi Tianyun memiliki api abadi, yang merupakan api yang sangat dahsyat. Tetapi api surgawi adalah api yang lebih dingin dan cair dan penuh pertanda buruk. Api abadi dan api surgawi ini saling bertentangan. Apakah kau akan baik-baik saja setelah menyerap api seperti itu? Tanya Tetua Agung sambil menatap Yi Tianyun dengan cemas. Aku baik-baik saja, Tetua Agung. Tenang saja, aku akan baik-baik saja, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada Tetua Agung. Namun, notifikasi hadiah itu terus terngiang di kepala Yi Tianyun. Dapatkan 1.700 poin penguasaan, 2.140 poin penguasaan, 3.411 poin penguasaan. Jumlah poin penguasaan yang didapatkan Yi Tianyun sangat banyak. Dengan kecepatan ini, dia akan segera bisa meningkatkan level api dunia bawah. Itu karena api surgawi ini lebih selaras dengan api dunia bawah daripada apapun. Bab 500. Dengan Yi Tianyun membersihkan jalan sambil menyerap semua api surgawi yang dilihatnya, mereka dapat maju dengan lancar ke dalam Gua Phoenix. Tak lama kemudian, Yi Tianyun, Tetua Agung, dan beberapa tetua klan Phoenix yang mengikuti mereka tidak terlalu jauh di belakang tiba di gerbang yang menyegel ras roh jahat di dalamnya. Apakah semuanya siap untuk memperbarui segel sekali lagi? Tanya Tetua Agung kepada anggota klan Phoenix lainnya yang mengikuti di belakang. Mereka semua mengangguk dan tetap memegang senjata mereka erat-erat untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk. Yi Tianyun sendiri merasa bersemangat. Dia penasaran dengan ras roh jahat ini yang bisa membuat klan Phoenix terpojok seperti ini. Yi Tianyun terus menyerap api surgawi yang mengelilingi tempat itu, dan dia menyadari bahwa tempat itu dipenuhi dengan formasi agung. Yi Tianyun akhirnya menyadari bahwa beberapa rune ilahi yang membentuk formasi agung telah terkikis oleh api yin surgawi. Yi Tianyun terkesan. Meskipun rune ilahi ini dibakar oleh api yang sangat kuat sepanjang hari, ia tetap bertahan. Di bagian dalam, Yi Tianyun memperhatikan dua patung Phoenix raksasa yang menguasai dua binatang suci, yang agak ironis, karena sekarang klan Phoenix bahkan tidak bisa menguasai ras roh jahat ini. Apakah ras roh jahat terkurung di bawah patung Phoenix? Tanya Yi Tianyun sambil memperhatikan aliran aura berbahaya yang merembes dari bawah patung Phoenix. Mereka dikurung di sana, tetapi itu bukan patung. Kedua Phoenix itu adalah leluhur kita yang mengorbankan diri untuk mencegah roh jahat mendatangkan bahaya lebih lanjut kepada kita, kata Tetua Agung dengan raut wajah sedih. Yi Tianyun kembali menatap kedua Phoenix itu dengan kagum. Sikap tanpa pamrih seperti ini harus diberi penghargaan yang besar. Namun tiba-tiba, sebuah suara muram terdengar menggema di ruangan gua yang hampir kosong itu. Akhirnya, kau datang ke penjara kami. Ketahuilah, kami akan segera menghancurkan formasi besar yang memenjarakan kami ini. Tunggu saja, kami akan melenyapkanmu sepenuhnya. Suara itu terdengar saat Yi Tianyun menyadari bahwa suara itu berasal dari bawah Phoenix. Diam. Kami akan segera menemukan cara untuk menghancurkanmu, kata Tetua Agung sambil mengirimkan gelombang kejut ke bagian bawah patung Phoenix. Yi Tianyun sedikit terkejut bahwa roh jahat itu dapat berbicara meskipun terkurung. Yi Tianyun menyadari betapa parahnya kerusakan yang diderita oleh rune ilahi yang memenjarakan ras roh jahat ini. Yi Tianyun terus mengamati seluruh formasi besar di dalam tempat ini dan menyadari bahwa roh jahat seharusnya tidak berbicara sama sekali. Dengan serangan seperti itu, kau bermimpi melukaiku? Kembalilah minum susu ibumu. Kau jelas-jelas terlalu muda 100 tahun untuk melawanku. Suara itu berkata dengan nada mengejek. Bisakah kau melihat rune ilahi yang membentuk susunan besar di dalam tempat ini? Jika bisa, bisakah kau memperbaikinya satu persatu? Kekuatannya seharusnya akan dinetralisir jika susunan besar itu diperbaiki kembali seperti semula, kata Tetua Agung dengan tenang. Tidak masalah, aku akan segera memeriksanya.
kata Yi Tianyun sambil segera mengaktifkan mata surgawinya dan memeriksa bagian yang rusak. Yi Tianyun melihat bahwa rune ilahi yang membentuk formasi agung itu memang merupakan rune ilahi tingkat Grandmaster. Seandainya bukan karena mata surgawi, rune ilahi ini akan tetap sulit diperbaiki. Namun sekarang setelah Yi Tianyun mengaktifkan mata surgawinya, dia dengan mudah mengukir rune ilahi untuk memperbaiki formasi besar tersebut. Oh, begitu. Kau telah menemukan seorang Grandmaster rune ilahi untuk memperbaiki formasi agung. Tapi aku tidak akan membiarkanmu memperbaikinya kali ini. Suara itu berkata sambil gelombang besar api yin surgawi menerobos masuk. Sekalipun roh jahat itu disegel, ia masih mampu menyerang dengan kekuatan tempur yang mengerikan sebesar 560 juta. Yi Tianyun terkejut sesaat dan segera mengambil posisi bertahan. Tetapi tetua agung dengan cepat melompat maju dan memblokir serangan itu dengan serangannya sendiri. Yi Tianyun melihat bahwa tetua agung memanggil api Phoenix yang mencapai 700 juta kekuatan tempur. Serangan tetua agung berbenturan dengan serangan roh jahat dan lenyap di tengah ruangan. Oh, kau tidak buruk. Tapi mari kita lihat apakah kau bisa melindungi Grandmaster rune ilahimu selama dia memperbaiki rune ilahi. Mari kita lihat siapa yang akan kalah duluan, kata roh jahat itu dengan nada menantang. Yi Tianyun mengangkat alisnya karena merasa tertantang. Roh jahat itu tentu tidak mengetahui kecepatan ukiran Yi Tianyun. Bab 501. Api yin surgawi terus menyembur keluar dari bawah patung Phoenix dengan dahsyat. Tetua agung kesulitan melindungi Yi Tianyun dari api ini. Para tetua lainnya di sisi itu juga kesulitan menghalangi api dan jelas terlihat putus asa. Hebat, tetua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak mungkin kita bisa terus seperti ini, kata tetua Luo dengan gugup. Namun pada saat yang sama, tetua Lei berteriak kepada tetua agung untuk menarik perhatiannya. Bagus, tetua. Lihat, kata tetua Lei sambil menunjuk ke arah Yi Tianyun. Tetua agung akhirnya menyadari bahwa kecepatan ukiran Yi Tianyun bukanlah main-main. Dia memperbaiki rune ilahi satu demi satu dengan kecepatan yang belum pernah dilihat siapapun di tempat kejadian sebelumnya. Serangan dari roh jahat itu sendiri tidak cukup cepat untuk menghancurkan rune ilahi, karena Yi Tianyun dengan mudah memperbaikinya. Seolah-olah, Yi Tianyun telah memperbaiki 4 hingga 6 rune ilahi sementara roh jahat hanya menghancurkan 1. Kecepatan apa itu? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kata tetua agung dengan sangat terkejut melihat kecepatan Yi Tianyun. Meskipun usianya sudah lanjut, dia belum pernah melihat Grandmaster rune ilahi mengukir rune ilahi tingkat Grandmaster secepat ini. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya memperbaiki rune ilahi tingkat Grandmaster. Hadiah, 2 juta XP, 3.000 poin penguasaan. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya memperbaiki rune ilahi tingkat Grandmaster. Hadiah, 3.200.000 XP, 3.500 poin penguasaan. Yi Tianyun mendapatkan banyak poin pengalaman, XP, dari memperbaiki semua rune ilahi yang menjadi penjara bagi roh jahat tersebut. Dia sangat gembira setelah mendapatkan begitu banyak poin penguasaan dan XP, sehingga Yi Tianyun terus menjadi lebih cepat. Bagaimana kau bisa memperbaiki rune ilahi secepat ini? Teriak roh jahat itu saat menyadari kekuatannya mulai melemah. Roh jahat itu tidak lagi terdengar sombong seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengimbangi kecepatan ukiran manusia. Sekarang, bagaimana kau berencana untuk lolos dari formasi besar ini? Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa setelah aku selesai, kata Yi Tianyun dingin kepada roh jahat itu. Dia mungkin belum mampu melawan roh jahat sekarang, tetapi begitu dia meningkatkan kultivasinya, dia akan mampu membunuh roh jahat itu untuk selamanya dan membebaskan klan Phoenix dari belenggu menjaga mereka. Ini tidak mungkin. Kau bukan kultivator biasa kan? Kata roh jahat sambil frustrasi karena kekuatannya semakin melemah akibat rune ilahi yang berhasil diperbaiki Yi Tianyun. Inilah cara Yi Tianyun mendapatkan esensi darah Phoenix kerajaan tanpa menggunakannya. Roh jahat itu segera meraung dan dengan putus asa melancarkan serangannya ke arah Yi Tianyun. Tetapi kali ini kekuatannya telah melemah cukup jauh sehingga tetua Luo dan tetua Lei dapat menghalangnya untuk Yi Tianyun. Fokuslah pada perbaikan rune ilahi itu. Serahkan ini pada kami. Kami akan melindungimu sampai kau selesai, kata tetua Luo dengan penuh percaya diri. Yi Tianyun segera mengangguk dan memperbaiki rune ilahi lainnya. Saat rune ilahi diperbaiki,
Suara roh jahat menjadi jauh lebih lemah daripada saat mereka pertama kali datang. Yi Tianyun dan para tetua segera berjalan menuju patung Phoenix, karena rune ilahi terakhir yang rusak terletak di dekat patung Phoenix itu sendiri. Kita bisa mengalahkannya kali ini, kata tetua agung dengan penuh percaya diri. Jangan terburu-buru, jangan berpikir kau bisa mengalahkanku semudah itu, kata roh jahat dengan nada mengancam, dan tiba-tiba bayangan hantu muncul dan langsung menyerbu ke arah Yi Tianyun. Aku akan menggunakan tubuhmu untuk saat ini, kata bayangan hantu itu dengan nada mengancam. Roh jahat itu menggunakan teknik merampas tubuh yang pernah dilihat Yi Tianyun saat bertarung melawan Ming Chen. Yi Tianyun segera mengaktifkan seni rahasia ilahi penelan langit miliknya, tetapi tiba-tiba tubuhnya mulai bersinar dengan warna emas terang. Inilah efek tambahan dari gelar transendensi miliknya. Tidak akan ada kutukan atau racun yang dapat memengaruhi tubuh Yi Tianyun, dan rupanya, teknik pencurian tubuh ini dianggap sebagai salah satunya. Bayangan hantu itu menghantam cahaya kemasan yang melindungi Yi Tianyun, dan ia menjerit kesakitan saat terpental dari cahaya kemasan tersebut. Bab 502. Bayangan hantu mulai memudar, dan roh jahat terus berteriak saat ia menerima kerusakan kultivasi akibat upayanya yang gagal untuk merasuki tubuh Yi Tianyun. Sekarang, alih-alih berada di tahap Raja Suci, kultivasinya malah menurun ke tahap puncak Raja Roh. Kekuatanku! Bajingan! Teriak roh jahat itu sambil terluka parah. Apa yang sedang terjadi? Tanya tetua agung kepada Yi Tianyun dengan perasaan terkejut dan bingung sekaligus. Dia mengira roh jahat akan berhasil mengambil alih tubuh Yi Tianyun karena tidak ada seorang pun dari klan Phoenix yang dapat menyelamatkan Yi Tianyun tepat waktu. Tetapi sebaliknya, cahaya kemasan terang muncul entah dari mana, dan bayangan hantu itu tiba-tiba terlempar ke dinding. Namun Yi Tianyun segera mengalihkan fokusnya kembali untuk memperbaiki rune ilahi di dekat patung Phoenix, alih-alih menjawab pertanyaan tetua agung, karena dia tahu bahwa semakin cepat dia menyegel kembali roh jahat itu, semakin baik. Anggota klan Phoenix lainnya menyaksikan Yi Tianyun dengan kagum, karena sangat menarik untuk melihat kecepatan Yi Tianyun mengukir rune ilahi di dinding. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Yi Tianyun benar-benar seorang Grandmaster rune ilahi tingkat tinggi, karena kecepatannya jelas berada di tingkat pencipta rune ilahi. Hentikan! Jangan berani-beraninya kau memperbaiki susunan agung itu, teriak roh jahat itu dengan nada mengancam. Jelas sekali ia tidak ingin disegel di tempat itu lagi. Namun Yi Tianyun jelas tidak peduli dan terus memperbaiki rune ilahi di depannya, dan tak lama kemudian, formasi besar itu pun selesai diperbaiki. Ingat kata-kataku. Aku akan menangkap kalian suatu hari nanti. Aku akan menerobos segel ini dan membunuh kalian semua, kata roh jahat itu sambil suaranya semakin lama semakin tidak terdengar. Yi Tianyun tahu bahwa ucapan roh jahat itu bukan sekadar ancaman kosong. Jika roh jahat itu tidak dimusnahkan, ia akan selalu menjadi ancaman bagi klan Phoenix. Oleh karena itu, Yi Tianyun bertekad untuk membunuh roh jahat ini, begitu ia mendapatkan kekuatan untuk melakukannya. Setidaknya ia harus mencapai tahap Raja Roh terlebih dahulu. Lagi pula, Yi Tianyun tahu bahwa membunuh roh jahat akan memberinya banyak harta dan banyak poin pengalaman. Karena berada di tahap Raja Suci, Yi Tianyun tahu bahwa roh jahat pasti memiliki semacam harta karun kuno yang mungkin atau mungkin tidak sekuat alat ilahi. Ding! Berhasil memperbaiki susunan besar rune ilahi tingkat Grandmaster. Hadiah 10 juta XP, 10.000 poin penguasaan. Ini adalah susunan agung rune ilahi yang paling sulit diperbaiki oleh Yi Tianyun, tetapi berkat mode rune ilahi dari mode gila miliknya, Yi Tianyun dengan santai menyelesaikan semuanya dengan mudah. Namun, Yi Tianyun tetap bersyukur atas hadiah yang didapatnya. Akhirnya, aku selesai, kata Yi Tianyun dengan wajah pucat. Dia sudah memperbaiki begitu banyak rune ilahi, sehingga hal itu menguras energi spiritualnya. Lagi pula, semakin cepat dia memperbaiki, semakin banyak energi spiritual yang dia konsumsi. Yi Tianyun kemudian memutuskan untuk bermeditasi di dekat patung Phoenix untuk memulihkan energi spiritualnya. Jika tidak, dia mungkin akan menghadapi kesulitan besar nanti. Tetua Agung dan para tetua lainnya saling memandang dan memutuskan untuk tidak mengganggu Yi Tianyun untuk saat ini. Mereka tahu bahwa Yi Tianyun lelah setelah memperbaiki semua rune ilahi itu. Jadi, mereka membersihkan tempat itu sedikit. Mereka mulai membersihkan sisa-sisa api surgawi yang masih ada di tempat itu, agar tempat ini dapat digunakan untuk hal lain setelah ini. Sesaat kemudian, Yi Tianyun sedikit pulih dan perlahan berdiri kembali.
Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun. Karena telah berhasil menyelesaikan misi sampingan, bantu klan Phoenix menyelesaikan masalah mereka. Hadiah. 100 juta XP, 500.000 CPS, 100 poin kesukaan klan Phoenix. Akhirnya, misi sampingan Phoenix selesai, tetapi Yi Tianyun sedikit kecewa karena tidak ada lagi misi lanjutan untuk klan Phoenix. Bab 503. Adik kecil, apakah kau sudah bangun? Ini pil pemulihan untukmu, minumlah, kata Tetua Agung sambil menyerahkan beberapa pil obat untuk Yi Tianyun. Terima kasih banyak, Tetua Agung, kata Yi Tianyun dengan sopan. Meskipun dia tidak membutuhkan pil obat itu, dia harus bersikap sopan dan menerima hadiah tersebut. Dia meminum pil obat itu dan menyadari bahwa itu adalah pil obat pemulihan tingkat 4 yang kualitasnya tidak buruk. Sama-sama. Jujur saja, aku tidak menyangka kau akan begitu membantu. Jika bukan karena kau, aku pasti sudah mati di sini, kata Tetua Agung dengan jujur. Ia bersyukur Yi Tianyun ada di sini untuk menyelesaikan masalah klan Phoenix. Hei, akulah yang membawanya ke sini, kata Tetua Luo sambil mengerutkan kening. Tampaknya klan Phoenix ingin mendapat pengakuan dari Tetua Agung. Oke, kau memang orang yang luar biasa, kata Tetua Lei dengan sarkasme karena ia merasa lucu Tetua Luo masih saja mengungkit hal itu. Tetua Agung hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum geli melihat kedua tetua itu kembali beradu argumen. Ini, bawalah ini bersamamu. Ini adalah hadiah atas bantuanmu kepada kami, klan Phoenix, kata Tetua Agung kepada Yi Tianyun sambil menyerahkan sebuah kotak. Terima kasih banyak sekali lagi, Tetua Agung, kata Yi Tianyun sambil mengambil kotak itu dan melihat bahwa di dalamnya tak lain adalah inti darah Phoenix kerajaan. Yi Tianyun sangat gembira karena dia tahu bahwa inti darah ini setara dengan alat ilahi. Sama-sama, adikku. Tapi aku tidak bisa mengatakan ini adalah hadiah untukmu karena aku sudah berencana membiarkanmu menggunakannya untuk memperbaiki rune ilahi sebelumnya. Tetapi karena kau tidak membutuhkannya saat itu, kuharap kau bisa memanfaatkannya di masa depan. Sekarang, aku ingin kau bergabung dengan jamuan makan kami nanti untuk merayakan keberhasilan penyegelan roh jahat, kata Tetua Agung dengan penuh semangat. Tetua Agung merasa lega karena dia tidak menyetujui tawaran bangsa ilahi dunia bawah surgawi karena mereka meminta terlalu banyak dari klan Phoenix. 20 tetes esensi darah saja sudah terlalu banyak, dan mereka masih meminta 5 telur Phoenix sebagai tambahan dari esensi darah tersebut. Tetua Agung, maaf saya harus bertanya, tetapi apakah Anda akan menggunakan sari darah Phoenix kerajaan ini setiap kali roh jahat hendak melepaskan diri dari segelnya? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Yah, itu memang niat awal saya. Jika kita tidak menggunakannya, tidak akan ada cara bagi kita untuk menyegelnya. Akan berbeda jika kita memiliki tuan kita di sini, beliau bisa menangani roh jahat itu sendirian, kata Tetua Agung dengan ekspresi sedih di wajahnya. Yah, kau memang tidak sepenuhnya salah, tapi menurutku pendekatanmu terhadap masalah ini salah sejak awal. Maafkan aku, Tetua Agung, tapi setiap anggota klan Phoenix yang menumpahkan darahnya di gua itu akan menjadi energi yang dapat diserap oleh roh jahat. Lagi pula, darah klan Phoenix sangat berharga, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Apa? Kata Tetua Agung dengan terkejut. Ia tidak pernah memikirkannya seperti itu sebelumnya. Kemudian ia menatap para tetua yang juga mendengar apa yang baru saja dikatakan Yi Tianyun, dan ia segera mengangguk kepada mereka. Tetua Luo, pastikan tidak ada anggota klan Phoenix yang menggunakan gua ini untuk alasan apapun selama beberapa waktu. Kita harus menjauhi tempat ini agar roh jahat tidak bisa melepaskan diri dari segel lagi. Pastikan untuk menceritakan semuanya kepada Tuan begitu dia kembali. Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh kepada Tetua Luo. Tetua Luo mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Mereka sekarang tahu bahwa satu-satunya solusi untuk menghadapi roh jahat ini adalah dengan membunuhnya. Segel yang terus-menerus mereka perbaiki itu bukanlah solusi yang baik, karena roh jahat pada akhirnya akan memiliki cukup kekuatan untuk meloloskan diri. Adikku, kuharap kau bisa datang setiap kali roh jahat itu mencoba melepaskan diri lagi. Kuharap kita bisa segera menemukan cara untuk membunuhnya, kata Tetua Agung dengan sungguh-sungguh kepada Yi Tianyun. Tentu saja, Tetua Agung. Lagi pula, aku juga menginginkan lingkungan yang aman bagi Yan Er untuk tumbuh dewasa, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Meskipun aku punya satu permintaan kepada klan Phoenix jika diizinkan, kata Yi Tianyun penuh harap. Apa itu? Jika kita bisa mewujudkannya, kita akan berusaha sebaik mungkin,
kata Tetua Agung dengan penuh percaya diri. Aku masih menyimpan dendam terhadap Ming Chen dari negara ilahi langit bawah. Jika memungkinkan, aku ingin klan Phoenix mendukungku untuk menghadapi negara ilahi langit bawah ketika saatnya tiba, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Tetua Agung terkejut sejenak ketika Yi Tianyun bertekad untuk melawan negara ilahi. Tetapi dia bisa mengatakan bahwa dia tidak senang dengan kemungkinan itu, tetapi untuk saat ini, dia harus berpikir realistis dan tahu bahwa klan Phoenix akan menderita kerusakan besar di kemudian hari jika mereka membantu Yi Tianyun. Maafkan aku, adikku. Tapi klan Phoenix tidak bisa melakukan itu. Meskipun kita dipuji-puji setara dengan fraksi negara ilahi dalam hal tingkatan sekte, kita tidak. Kita kekurangan jumlah karena klan Phoenix, kita kesulitan memiliki keturunan. Sebagai negara ilahi sendiri, mereka memiliki terlalu banyak kultivator yang akan mengepung kita dari setiap sudut, kata Tetua Agung dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bermaksud meminta klan Phoenix untuk bergabung dalam pertempuran, tetapi aku ingin klan Phoenix ikut campur dalam urusan bangsa ilahi dunia bawah surgawi, agar mereka kesulitan datang ke dunia fana. Kau tahu, faksiku berada di dunia fana, jadi aku tidak ingin mereka diserang oleh bangsa ilahi dunia bawah surgawi ketika kita belum siap, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau begitu, kalian bisa tenang dulu. Semakin kuat kultivatornya, semakin sulit bagi mereka untuk menyeberang ke dunia fana. Jika mereka tidak menekan kultivasi mereka hingga ke tingkat yang hanya bisa mereka lewati dengan susah payah, mereka tidak akan mampu menyerang faksi kalian di dunia fana, kata Tetua Agung dengan percaya diri. Tingkat kultivasi minimum apa yang dibutuhkan agar mereka bisa menyeberang? Jika saya boleh tahu, tanya Yi Tianyun dengan sopan. Sekitar lapisan 1 hingga 3 tahap Raja Roh, atau lebih baik lagi di tahap puncak Roh Void. Lebih tinggi dari itu hampir tidak mungkin mencapai dunia fana. Lagi pula, dunia-dunia mencari harmoni, jadi jika kultivator dari dunia lain bisa datang dan pergi sesuka hati, itu jauh dari harmoni. Tetapi jika mereka bersiap untuk pergi ke dunia fana, kami akan segera memberitahu Anda, kata Tetua Agung dengan bijaksana. Terima kasih banyak atas informasi ini, Tetua Agung, kata Yi Tianyun penuh syukur. Ia akhirnya tahu bahwa Ming Chen hanya memberikan ancaman kosong kepadanya tadi. Namun tiba-tiba, terdengar suara seorang pria yang terbang menuju lokasi mereka. Kita harus menghancurkan bangsa ilahi dunia bawah surgawi, kata pria itu dengan sungguh-sungguh. Tuanku, kata Tetua Agung sambil segera menunjukkan rasa hormatnya. Bab 504. Seorang wanita cantik terbang turun dan langsung membuat pernyataan yang mengejutkan. Namun Yi Tianyun terkejut. Dia mengira bahwa pemimpin klan Phoenix adalah seorang pria. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memiliki seorang wanita sebagai tuan mereka. Yi Tianyun segera menggunakan mata penilaiannya untuk memeriksa status tuan tersebut. Bai Shui Huang, panggung Raja Roh lapisan ke-7. Usia, 29 tahun. Api abadi. Seni bela diri. Tubuh ilahi Phoenix, dorongan langit Phoenix, api Phoenix, badai Phoenix. Kelemahan, api yang sangat dingin. Kekuatan tempur, 450 juta poin. Yi Tianyun sedikit terkejut ketika melihat bahwa sang penguasa baru berusia 29 tahun, tetapi sudah berada di tahap Raja Roh lapisan ke-7. Tidak heran dia bisa menjadi penguasa klan Phoenix dengan pencapaian itu. Apa yang Anda katakan, Yang Mulia? Maaf, saya kira saya salah dengar, tanya Tetua Agung dengan bingung. Aku sudah bilang bahwa kita harus menghancurkan bangsa ilahi dunia bawah surgawi sampai rata dengan tanah, kata Lord Bai dengan penuh percaya diri. Apa? Mengapa? Kata Tetua Agung dengan terkejut. Para tetua lainnya juga tercengang setelah mendengar bahwa sang penguasa ingin menghancurkan sebuah bangsa ilahi. Aku pergi begitu lama untuk menyelidiki asal-usul ras roh jahat agar kita bisa membunuh yang sedang disegel di dalam gua Phoenix ini, tapi aku menemukan sesuatu yang membuatku marah. Ras roh jahat adalah ras kuno yang menciptakan faksi mereka sendiri untuk berkultivasi, dan tahukah kau dari faksi mana ras roh jahat ini berasal? Kata Lord Bai dengan marah. Negara ilahi alam bawah surgawi. Yi Tianyun bertanya dengan penuh semangat. Benar, bangsa ilahi dunia bawah surgawi adalah keturunan mereka. Aku langsung kembali setelah mendengar bahwa bangsa ilahi dunia bawah surgawi menawarkan bantuan untuk menyegel kembali roh jahat di gua Phoenix. Tapi sekarang aku melihat kau tidak sebodoh itu untuk menerima tawaran mereka, kata Lord Bai dengan kesal. Tetua Agung mulai berkeringat,
karena dia tahu betapa dekatnya dia untuk menerima tawaran dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Sungguh beruntung. Jika mereka meminta imbalan yang lebih sedikit untuk bantuan mereka, kami pasti akan menyetujuinya, kata Tetua Agung dengan cemas. Jika kau menerima syarat mereka, tidak salah lagi bahwa mereka akan merencanakan sesuatu untuk mengeluarkan roh jahat dari segel kita. Mereka pasti punya cara untuk menembus segel kita, kata Lord Bai dengan heran. Pasti itu teknik penguasaan tubuh yang mereka miliki, kata penjaga toko Ye dengan serius. Dia juga salah satu orang yang melihat roh jahat mencoba merasuki tubuh Yi Tianyun sebelumnya. Mungkin itu dia. Jika mereka membebaskan roh jahat dari segel, itu akan langsung menghancurkan klan Phoenix kita, kata Lord Bai dengan sungguh-sungguh. Kurasa aku harus berterima kasih pada manusia ini, bukan? Kata Lord Bai sambil geli. Aku hanya melakukan semua yang aku bisa, Tuan Phoenix, kata Yi Tianyun dengan sopan sambil tersenyum. Tuan Bai mulai mengamati Yi Tianyun dari atas ke bawah. Yi Tianyun menyadari tatapan intens itu dan tiba-tiba merasa malu karena dia tidak terbiasa ditatap sedekat ini. Tetua Agung dan beberapa tetua yang menyaksikan kejadian itu juga merasa malu atas perilaku tuan mereka. Berapa umurmu? Tanya Lord Bai setelah tatapan tajamnya. Tahun ini, saya berumur 19 tahun, kata Yi Tianyun jujur. 19. Seru seluruh anggota klan Phoenix dengan terkejut. Mereka mengira Yi Tianyun mungkin sudah berusia 30 tahun, tetapi entah mengapa membuat dirinya tampak lebih muda. Sepertinya kita memiliki masalah yang sama, tetapi kau sudah berada di tingkat Grandmaster Rune Ilahi pada usia ini. Dari mana asalmu? Tanya Lord Bai dengan rasa ingin tahu. Aku berasal dari dunia fana, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Dunia fana? Apa kau serius? Kata Lord Bai dengan terkejut. Dia tidak pernah menyangka seorang jenius akan berasal dari dunia fana. Ya, apakah ada masalah, Tuan Phoenix? Tanya Yi Tianyun sambil tersenyum. Tidak, sama sekali tidak. Tapi ayo, kita mengobrol santai di tempat yang lebih nyaman, kata Lord Bai sambil mengajak Yi Tianyun untuk ikut bersamanya. Baiklah, kata Yi Tianyun sambil tersenyum dan mulai berjalan bersama Tuan Bai. Mereka bertingkah seperti teman lama yang akhirnya bertemu kembali. Para tetua memandang Yi Tianyun dan Tuan Bai dengan ekspresi canggung di wajah mereka. Bab 505. Dengan dipimpin oleh Tuan Bai Shui Huang, mereka segera kembali ke sarang Phoenix. Di pintu masuk, orang-orang klan Phoenix telah menunggu kepulangan mereka karena ingin mengetahui apakah nyawa mereka dalam bahaya atau tidak. Namun, ketika mereka melihat bahwa Tuan Bai bersama para tetua, mereka bisa bernapas lega. Pada saat yang sama, Yan Er berlari dari samping dan memeluk Yi Tianyun sambil menangis terseduh-seduh. Kau kemana saja? Orang-orang di sini bilang kau tidak menginginkanku lagi, kata Yan Er sambil menangis. Seorang penjaga maju dan langsung melapor, menyela momen Yi Tianyun dan Yan Er. Tetua Luo, dia sudah menangis di dalam rumah sejak lama. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah membawanya menemui Anda saat Anda kembali. Saya tidak menyangka manusia itu masih di sini, kata penjaga itu dengan nada meminta maaf. Namun kali ini, Lord Bai menyela penjaga karena ia tertarik pada Yan Er. Lord Bai mendapati bahwa penampilan Yan Er terlalu mirip dengan sahabatnya. Apakah ini cucu Anda, Tetua Luo? Tanya Tuan Bai, membuat semua orang terdiam. Yah, dia putri Huang Er, kata Tetua Luo sambil tersenyum penuh kasih sayang saat memandang Yan Er. Jadi, apakah kau melakukan sesuatu pada Luo Huang? Tanya Tuan Bai kepada Yi Tianyun karena ia mengira Yi Tianyun adalah ayah dari Yan Er. Tidak, bukan seperti itu. Aku hanya melindungi Yan Er karena menemukannya bersama ibunya yang sudah sekarat, kata Yi Tianyun sambil merasa canggung karena harus menjelaskannya lagi. Nah, itu baru masuk akal. Kau sama sekali tidak mirip dengan anak itu, kata Lord Bai sambil menatap Yi Tianyun dari atas ke bawah sekali lagi. Lalu mengapa kau langsung mengambil kesimpulan itu, jika kau bisa melihat bahwa kita tidak mirip? Kata Yi Tianyun dengan kesal. Lord Bai Shui Huang hanya menepis kekesalan Yi Tianyun dan mengalihkan perhatiannya kembali kepada Yan Er. Hei, kemarilah. Kakak akan bermain denganmu, kata Tuan Bai sambil mengulurkan tangan untuk memeluk Yan Er, tetapi Yan Er segera bersembunyi di belakang Yi Tianyun sambil menatap Tuan Bai dengan tatapan aneh. Tidak, aku tidak mau bermain denganmu, kata Yan Er dengan percaya diri. Apa yang kau ajarkan padanya? Mengapa dia tidak mau bermain denganku? Tanya Lord Bai kepada Yi Tianyun dengan raut wajah sedih.
Yah, aku hanya mengajarinya untuk tidak berbicara dengan orang asing, dan sekarang, kau adalah orang asing baginya, kata Yi Tianyun sambil menyeringai ke arah Tuan Bai. Lord Bai cemberut lalu mengeluarkan pil obat tingkat 4 sambil mengulurkan tangan ke Yan Er, sekali lagi. Yan Er, lihat, aku punya pil obat ini untukmu, kata Lord Bai dengan nada bercanda. Yah, aku mau itu, kata Yan Er sambil mengambil pil obat dari tangan Tuan Bai, tetapi Tuan Bai melihat momen itu sebagai kesempatan untuk memeluk Yan Er. Kau tidak akan lolos dariku kali ini, kata Lord Bai sambil menyeringai dan menggendong Yan Er di lengannya. Tidak, lepaskan aku, kata Yan Er sambil meronta-ronta di lengan Tuan Bai. Tuanku, seru tetua Luo sambil bingung dengan pemandangan di depannya. Awalnya mereka ingin membicarakan kemungkinan berperang dengan negara ilahi dunia bawah surgawi, dan sekarang, perhatian Tuan Bai tiba-tiba beralih ke Yan Er. Aku tidak bisa menahannya. Dia terlalu imut. Sekarang, aku semakin merindukan Huang Er, kata Tuan Bai sambil terlihat sedih sejenak. Dia sangat dekat dengan ibu Yan Er, dan sebenarnya, dia juga teman masa kecil Tuan Bai. Sekarang, mari kita kumpulkan semua tetua di aula pertemuan. Aku akan memberitahu kalian semua yang telah kutemukan mengenai roh jahat dan kemungkinan bahwa Huang Er dibunuh oleh bangsa ilahi dunia bawah surgawi, kata Lord Bai dingin. Matanya berkilat merah karena marah atas apa yang telah ia temukan. Mata para tetua lainnya juga menyala karena marah saat mereka semua memiliki pengalaman buruk yang sama dengan bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Baiklah, saya permisi dulu. Saya akan mengantar Yan Er pulang, kata Yi Tianyun sambil berjalan menuju rumah yang telah disiapkan tetua Luo untuknya. Tidak, kau bukan. Kau harus ikut serta dalam pertemuan ini karena kaulah pahlawan kami kali ini, kata Lord Bai dengan tegas, menunjukkan kepada Yi Tianyun nilai dirinya sebagai pemimpin klan Phoenix. Bagaimana dengan Yan Er? Tanya Yi Tianyun. Bawa saja dia bersamamu, tidak masalah, kata Lord Bai sambil tersenyum dan memberikan pil obat lagi kepada Yan Er. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya saat melihat Yan Er langsung berkenalan dengan Tuan Bai. Sepertinya Yan Er akan dekat dengan siapapun yang memberinya makanan. Setelah beberapa waktu, aula pertemuan dipenuhi oleh para tetua dan diakon klan Phoenix. Yi Tianyun melihat bahwa setidaknya ada selusin tetua di tingkat kultivasi Raja Roh yang hadir, sementara setidaknya 30 diakon di tingkat Roh Void juga hadir. Inilah kekuatan yang menyaingi kekuatan bangsa ilahi. Yang tersisa hanyalah kultivator tahap Raja Suci. Tuan Bai, apakah kita perlu memanggil tetua tertinggi juga? Tetua Luo berkata pelan kepada Tuan Bai. Tidak, tidak perlu. Mereka masih bermeditasi, dan situasinya belum membutuhkan perhatian mereka, kata Lord Bai berbisik kepada Tetua Luo. Kemudian Tetua Luo mengangguk dan kembali ke tempat duduknya, karena ia tahu bahwa semua persiapan telah selesai. Bai Shui Huang segera berdiri dan menenangkan semua orang di ruang rapat karena dia ingin berbicara. Para tetua, aku membawa beberapa berita dari luar saat aku pergi untuk menyelidiki cara membunuh roh jahat. Hal pertama yang kutemukan adalah bahwa roh jahat entah bagaimana berhubungan dengan bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Sekarang sudah menjadi fakta bahwa orang-orang dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi memang keturunan langsung dari ras roh jahat, kata Lord Bai dengan ekspresi marah di wajahnya. Nah, hal kedua yang kutemukan adalah cara untuk membunuh roh jahat. Satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan menggunakan api abadi, karena api abadi adalah kelemahan roh jahat. Sayangnya tetua tertinggi tidak memiliki kekuatan untuk membunuh roh jahat, tetapi untungnya, aku bisa melakukannya, tetapi aku perlu meningkatkan kultivasi api abadiku satu langkah lagi untuk melakukan itu. Sekarang, hal ketiga dan terakhir yang harus kukatakan kepada kalian semua hari ini adalah kehadiran manusia ini yang telah menjadi teman kita dan berhasil menyegel kembali roh jahat sebelumnya. Atas pencapaian ini, dengan ini aku menyatakan bahwa dia akan menjadi utusan ilahi klan Phoenix, kata Lord Bai dengan penuh semangat. Anggota klan Phoenix lainnya terkejut karena mereka tahu bahwa utusan ilahi setara dengan pangkat tetua, dan terlebih lagi, klan Phoenix belum pernah menunjuk manusia sebagai utusan ilahi mereka sepanjang sejarah. Yi Tianyun juga terkejut dengan perkembangan ini, karena Bai Shui Huang tidak pernah mengatakan apapun kepadanya sebelumnya. Bab 506. Klan Phoenix terkejut mendengar bahwa Bai Shui Huang menunjuk Yi Tianyun sebagai utusan ilahi mereka. Tetapi yang lebih penting, mereka sangat ingin membalas dendam terhadap negara ilahi dunia bawah surgawi, begitu berita tentang apa yang dibawa pulang oleh Tuan Bai terdengar.
Klan Phoenix telah menjaga keseimbangan status quo dengan bangsa ilahi dunia bawah surgawi, karena mereka tidak memiliki kesenjangan yang terlalu besar, tetapi jelas, jika mereka terlibat dalam perang habis-habisan, klan Phoenix akan hancur. Dunia hantu memiliki begitu banyak ahli dari tahap roh void dan tahap raja roh. Tahap raja suci adalah satu-satunya tahap yang dapat dikatakan berada di atas semua kultivator ini. Sebagian besar kultivator raja suci ini tidak lagi menangani masalah di faksi mereka, karena sebagian besar dari mereka fokus pada meditasi dan kultivasi mereka. Bisa jadi, para pakar raja suci ini hampir sama dengan leluhur tua di faksi-faksi dunia fana. Mereka tidak bergabung dalam perang yang dilancarkan faksi mereka, sampai mereka dipaksa untuk bergabung. Saya tahu bahwa banyak di antara kalian pasti memiliki banyak pertanyaan untuk saya, dan saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu sebaik yang saya ketahui, kata Lord Bai dengan jujur. Namun ada satu hal lagi yang lupa saya sampaikan tadi, yaitu bukan hanya bangsa ilahi dunia bawah surgawi yang ingin menjatuhkan kita, tetapi rupanya bangsa ilahi harimau surgawi juga ingin bergabung dengan mereka untuk memusnahkan kita, kata Lord Bai dingin. Kita tentu harus bersiap menghadapi yang terburuk, karena waktunya sudah semakin dekat, kata Lord Bai dengan nada memerintah. Para anggota klan Phoenix sekali lagi terkejut mendengar bahwa mereka memiliki musuh lain yang harus dihadapi. Mereka menyadari bahwa mereka pernah beberapa kali mengalami masalah dengan bangsa dewa harimau surgawi sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan sampai sejauh ini. Mengapa negara dewa harimau surgawi menyerang kita? Tanya penjaga toko Ye dengan bingung. Tetua Ye, bagaimana menurutmu cara kerja dunia ini? Apakah kau tidak pernah memikirkan apa tujuan mereka? Tanya Tuan Bai dengan acuh tak acuh. Apakah ini esensi darah kita? Tanya pemilik toko Ye dengan cemas. Benar. Esensi darah Phoenix, kita sangat diminati di antara mereka yang haus akan kekuasaan. Negara ilahi dunia bawah langit, mengundang negara ilahi harimau langit, untuk bergabung dalam pertempuran melawan kita. Dengan pemikiran itu, satu-satunya kesimpulan adalah bahwa negara ilahi dunia bawah langit berjanji kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan bagian dari esensi darah kita, kata Lord Bai dingin. Kali ini, semua orang terdiam sambil merenungkan apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan Bai kepada mereka. Mereka benar-benar merasakan krisis yang akan menimpa klan mereka. Sepertinya kita tidak bisa keluar sembarangan seperti sebelumnya. Kita perlu memanggil semua orang dari klan kita kembali ke sarang, kata Tetua Luo dengan sungguh-sungguh. Benar sekali. Kita tidak tahu kapan musuh akan menyerang, jadi kita tidak bisa mengambil risiko orang-orang kita diserang di luar sekarang, kata Lord Bai dengan sungguh-sungguh. Menghadapi roh jahat akan sulit, tetapi begitu aku mencapai tahap puncak Raja Roh, aku akan punya cara untuk membunuhnya. Dan Yi Tianyun, pahlawan kita di sini, akan membantuku mengendalikan api abadi untuk menekan roh jahat, kata Lord Bai sambil menunjuk Yi Tianyun. Para anggota klan Phoenix kembali terkejut ketika mendengar bahwa Yi Tianyun akan membantu Bai Shui Huang untuk mengendalikan api abadi. Tidak banyak tetua yang hadir untuk membantu menangani situasi di Gua Phoenix, sehingga para tetua lainnya yang tidak datang sangat terkejut karena kultivasi api abadi sangatlah sulit. Yah, dia bisa melakukannya, kata Lord Bai sambil memperhatikan wajah semua orang yang tampak bingung dan tidak percaya. Bolehkah kami melihat api abadimu, adikku? Kurasa ini cara tercepat untuk membuat mereka percaya, kata Lord Bai kepada Yi Tianyun dengan santai. Yi Tianyun mengangguk dan segera memanggil api abadi. Pancaran hangatnya langsung terasa di seluruh ruangan, sehingga tidak ada anggota klan Phoenix yang mengira Yi Tianyun adalah penipu. Jadi, setelah itu, satu-satunya hal yang paling kita butuhkan saat ini adalah segera mengembangkan api abadi milikku dan Yi Tianyun, agar kita bisa melawan roh jahat dengan peluang menang yang lebih baik, kata Lord Bai dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun setuju dengan kesepakatan ini, karena memang dia awalnya ingin mengakhiri roh jahat, dia tentu tidak keberatan jika Tuan Bai ikut bersamanya juga. Setelah itu, Yi Tianyun dapat mendengar bahwa seseorang dari jajaran tetua meragukan posisi Yi Tianyun sebagai utusan ilahi. Mereka tampaknya tidak menyukai ketika manusia memegang status tertentu di antara klan mereka. Namun beberapa tetua berpendapat bahwa Yi Tianyun telah menunjukkan kekuatannya, dan fakta bahwa dia juga seorang Grandmaster Rune Ilahi dan mampu mengendalikan api abadi sudah cukup untuk memberinya posisi itu. Aku sangat tidak setuju dia menjadi utusan ilahi kita di sini. Ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah klan Phoenix seorang manusia diangkat sebagai utusan ilahi. Tetapi jika memang tidak dapat dihindari,
Aku ingin menyarankan agar dia harus melewati ujian Gunung Phoenix, dan jika dia lulus, aku akan memberikan dukungan penuhku. Seorang tetua mengucapkan pikirannya dengan lantang. Aku setuju dengan itu. Ujian Gunung Phoenix adalah suatu keharusan bagi klan Phoenix kita, entah dia akan menjadi tetua atau sesuatu yang lain. Jadi, adikku, apakah kau ingin mengikuti ujian untuk menjadi utusan ilahi kita? Kata Lord Bai sambil menyeringai geli. Tentu saja, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk mengikuti ujian yang sama dengan anggota klan Phoenix lainnya. Kata Yi Tianyun sambil tersenyum dan tanpa ragu. Jika dia berhasil melewati ujian, maka dia akan memiliki sekutu yang lebih kuat. Yi Tianyun hampir menyelesaikan tujuannya sekarang, menghancurkan negara ilahi dunia bawah surgawi. Bab 507. Hampir tidak ada perdebatan ketika Lord Bai mengumumkan bahwa Yi Tianyun akan menjadi utusan ilahi klan Phoenix. Meskipun beberapa tetua tampak tidak senang, mereka tidak bisa begitu saja menolak perkataan Lord Bai. Lagi pula, kali ini, klan Phoenix berada di bawah ancaman dari faksi dua negara ilahi. Yan Er ditinggalkan di luar karena dia tidak ikut dalam diskusi. Dia tidak perlu tahu apa yang akan dibahas di sana. Lagi pula, Yi Tianyun tidak akan mengabdikan dirinya demi klan Phoenix. Dan sebenarnya, dia belum resmi menjadi utusan ilahi. Dia masih harus melewati ujian klan Phoenix terlebih dahulu. Hei, apakah kita akan bermain di suatu tempat hari ini? Kata Yan Er saat Yi Tianyun meninggalkan ruang konferensi. Baiklah, ikuti aku dulu, kata Yi Tianyun sambil menggenggam tangan kecil Yan Er. Melihat sikap Yan Er yang ceria, Yi Tianyun mulai bertanya-tanya, apakah anak-anaknya juga akan seceria Yan Er di masa depan. Saat mereka berjalan melewati taman bermain, ada beberapa anak yang sedang bermain di sana. Mereka melihat Yan Er sedang berjalan-jalan di jalan dan memanggilnya. Hei, kemarilah dan bermainlah bersama kami, teriak anak kecil di taman bermain kepada Yan Er. Yan Er menatap Yi Tianyun dengan ragu-ragu karena dia tidak ingin pergi jika Yi Tianyun mengatakan sebaliknya, dan Yi Tianyun, yang melihat bahwa Yan Er ingin bermain dengan anak-anak seusianya, mengizinkannya untuk melakukannya. Setelah Yan Er berlari menuju taman bermain, Yi Tianyun melihat Peu Ren berjalan menghampirinya. Utusan ilahi, maaf jika saya mengganggu Anda, tetapi saya sangat penasaran bagaimana Anda bisa mengendalikan api abadi? Hanya Raja Phoenix yang seharusnya mampu mengendalikannya, tanya Peu Ren dengan penuh rasa ingin tahu. Kurasa ini hanyalah penyempurnaan terus-menerus. Aku sendiri pun sebenarnya tidak tahu pasti, kata Yi Tianyun dengan canggung. Dia bingung bagaimana cara memberitahu Peu Ren tentang kekuatan curangnya, karena hal itu tidak masuk akal di dunia ini. Begitu ya, kultivasimu mungkin menjadi faktornya. Baiklah, bisakah kau membawaku bersamamu jika kau ingin kembali ke dunia fana lagi? Tanya Peu Ren penuh harap. Aku akan membawamu kembali ke dunia fana? Apa yang akan kau lakukan di dunia fana? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Kau tahu, dunia fana adalah lingkungan kultivasi yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan dunia hantu ini. Apakah kau yakin ingin menunda kultivasimu? Tanya Yi Tianyun, masih dengan nada penasaran. Aku yakin, utusan ilahi. Aku akan menemukan kakak perempuanku, kata Peu Ren dengan penuh percaya diri. Kakak perempuan? Apakah kakak perempuanmu datang ke dunia fana? Yi Tianyun bertanya-tanya. Aku sebenarnya tidak tahu, tapi dia sudah pergi begitu lama. Aku mencarinya hampir sepanjang masa remajaku. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar masih berada di dunia hantu. Satu-satunya penjelasan adalah dia pergi ke dunia manusia, kata Peu Ren dengan ekspresi sedih. Sudah berapa lama dia pergi? Tanya Yi Tianyun. Dia pergi sekitar 2 tahun yang lalu, kata Peu Ren jujur. Yi Tianyun tahu bahwa adiknya mungkin telah diusir oleh bangsa ilahi dunia bawah surgawi, seperti yang terjadi pada Luo Huang, dan karena itu, Yi Tianyun sedikit yakin bahwa adik Peu Ren memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan selamat. Meskipun demikian, Yi Tianyun tidak bisa begitu saja membawa Peu Ren kembali bersamanya, karena itu akan membuat banyak tetua di klan Phoenix marah. Maafkan aku tahu kau punya alasan kuat untuk pergi ke dunia fana, tapi kurasa aku tidak bisa membawamu kembali bersamaku. Kau sudah mendengar kata-kata Tuan Bai di sana, dan sebagai tindakan pencegahan keamanan, tidak ada Phoenix yang boleh meninggalkan sarang Phoenix, kata Yi Tianyun dengan tegas. Tapi, aku harus menemukan adikku, kata Peu Ren dengan ekspresi sedih. Aku tahu, dan itulah mengapa aku akan membantumu menemukan adikmu begitu aku kembali ke dunia fana, kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Peu Ren. Benarkah? Kalau begitu, tolong bantu aku menemukannya, utusan ilahi.
Aku tahu aku tidak kaya, dan aku juga tidak memiliki sesuatu yang berharga bagimu, tetapi aku hanya bisa memberikan ini sebagai tanda terima kasihku, kata Peuren sambil menyerahkan sebotol pil roh void kepada Yi Tianyun. Pil ini akan membantu kultivator roh void untuk berkultivasi lebih cepat dari biasanya, mengingat betapa berharganya pil ini, harganya pasti akan tinggi. Tidak, simpan saja obatmu dan gunakanlah kapanpun kamu bisa. Itu lebih baik untuk masa depanmu daripada untuk masa depanku, kata Yi Tianyun sambil mengembalikan botol itu kepada Peuren. Tidak, utusan ilahi. Terimalah tanda penghargaan saya. Saya akan malu jika Anda menolak persembahan ini. Peuren berkata dengan yakin bahwa Yi Tianyun tidak punya pilihan lain selain menerima pil itu untuk saat ini. Baiklah, aku akan menerima obat-obatan ini, kata Yi Tianyun sambil tersenyum sekali lagi kepada Peuren. Ding! Berhasil menerima misi sampingan, bantu Peuren menemukan informasi tentang keberadaan saudara perempuannya. Hadiah setelah penyelesaian, 30 juta XP, 100.000 CPS, 300 poin prestis, gelar, Raja Investigasi. Imbalan dari misi itu tidak buruk. Yi Tianyun tentu penasaran dengan efek gelar yang akan didapatnya dari misi sampingan itu. Jadi, apakah kau punya potret adikmu? Yi Tianyun bertanya kepada Peuren untuk mendapatkan petunjuk pertama dalam menyelidiki keberadaan adik perempuan Peuren. Lalu Peuren menyerahkan potret kecil adiknya kepada Yi Tianyun. Dia cantik, tetapi Yi Tianyun tahu bahwa dia belum pernah bertemu wanita ini sebelumnya. Lagi pula, dia pasti akan mengenali gadis secantik itu pada pandangan pertama. Aku akan mencoba mencarinya begitu aku kembali ke dunia fana, untuk sekarang bersabarlah, kata Yi Tianyun dengan santai. Baiklah, terima kasih banyak, utusan ilahi, kata Peuren sambil menghela napas lega. Hei, aku belum menjadi utusan ilahi, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Oh, kurasa kau sudah sehebat itu, kata Peuren dengan percaya diri. Bab 508. Peuren yakin bahwa Yi Tianyun akan lulus ujian. Lagi pula, Yi Tianyun telah membuktikan dirinya mampu menekan roh jahat. Kau terlalu meremehkanku, kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Peuren. Tidak, kau kuat. Bahkan, aku yakin semua orang di sini sudah mengakui kekuatanmu. Kau adalah ahli api abadi dan Grandmaster rune ilahi. Jika kebetulan kau memiliki darah Phoenix yang mengalir di pembuluh darahmu, aku yakin kau akan terpilih menjadi penguasa klan Phoenix berikutnya, kata Peuren jujur. Mengapa kau mengatakan itu? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Kau tahu, api abadi adalah api suci bagi kami, klan Phoenix. Siapapun yang mampu mengendalikan api itu akan menjadi kandidat untuk menjadi pemimpin klan Phoenix. Itulah yang terjadi pada kakak Bai. Dia bisa mengendalikan api abadi, dan setelah cukup umur, dia langsung bersiap untuk menjadi pemimpin klan Phoenix, kata Peuren dengan jujur. Yi Tianyun melihat bahwa Peuren sangat menghormati Tuan Bai, dan karena itu ia mengangguk setuju. Ia tahu bahwa Tuan Bai adalah seorang tuan yang hebat. Ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang klan Phoenix. Ia juga karismatik, sangat cocok untuk memimpin klan Phoenix menuju masa depan yang lebih gemilang. Seperti yang diduga, Bai Shuihuang berjalan menghampiri mereka dengan langkah tegap, diikuti oleh penjaga toko Ye. Mereka tampak sedang membicarakan sesuatu. Perhatian Peuren langsung tertuju kepada mereka dan menunjukkan rasa hormat kepada keduanya. Ren kecil, jangan terlalu kaku. Kita sudah terbiasa menjadi teman bermain sejak masih kecil. Kamu tidak perlu terlalu sopan padaku, Lo, kata Lord Bai sambil tersenyum pada Peuren. Tidak. Aku tidak bisa melakukan itu. Kau sekarang adalah penguasa klan Phoenix. Aku harus menunjukkan rasa hormatku yang sedalam-dalamnya kepadamu, kata Peuren dengan canggung. Nah, aku sudah memberi perintah agar kau bersikap santai padaku, kata Lord Bai sambil menyeringai penuh kemenangan. Dia tahu bahwa Peuren tidak akan bisa menolak perintah. Baik, Tuan Bai, kata Peuren sambil mulai sedikit tenang. Baiklah, sebaiknya kau beristirahat beberapa hari. Ujian peleburan tidak akan mudah meskipun kau bisa mengendalikan api abadi, kata Lord Bai sambil mengalihkan perhatiannya ke arah Yi Tianyun. Yi Tianyun mengangguk mengerti karena dia tahu bahwa status utusan ilahi pada dasarnya setara dengan peringkat tetua, jadi ujiannya tidak akan mudah. Setelah beberapa hari, Yi Tianyun cukup beristirahat dan sepenuhnya siap untuk ujian. Dia segera keluar dari kamarnya dan mendapati Tuan Bai sedang bermain dengan Yan Er. Dia tampak ceria sambil tertawa dan dikejar-kejar oleh Yan Er.
Adegan ini mengingatkan Yi Tianyun pada Shi Suiyun. Dia selalu bersikap riang di dekatnya, sementara bersikap tegang di depan orang lain. Apakah kau sudah pulih? Tanya Lord Bai saat melihat Yi Tianyun di ruangan itu. Ya, aku bisa pergi ke uji coba peleburan kapan saja, kata Yi Tianyun dengan santai. Begitu ya? Ayo, ikuti aku, kata Lord Bai sambil memegang lengan Yan Er dan terbang bersamanya menuju Gunung Phoenix. Tuan Bai, boleh saya bertanya, mengapa Anda begitu mempercayai saya? Anda bahkan mendukung saya untuk menjadi utusan ilahi. Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Sederhana saja. Kau sudah membantu klan Phoenix, ditambah lagi, kau bisa mengendalikan api abadi. Tidak mungkin kau orang jahat, kata Lord Bai sambil tersenyum pada Yi Tianyun. Bukankah terlalu cepat bagiku untuk menjadi perwakilan klan Phoenix? Tanya Yi Tianyun balik. Tidak, tidak ada yang terlalu terburu-buru. Malahan, akan sangat sia-sia jika kami tidak mengundangmu, kata Lord Bai dengan jujur. Yang benar adalah, klan Phoenix kami percaya bahwa mereka yang dapat mengendalikan api abadi adalah orang yang sangat penting. Aku juga percaya pepatah ini, jadi wajar jika aku mendukungmu sebisa mungkin, kata Lord Bai dengan sungguh-sungguh. Jelas sekali kau punya pendekatan yang menarik terhadap masalah ini, kata Yi Tianyun, tak berdaya karena ia tahu bahwa ia tidak akan mampu mengubah pandangan Bai Shui Huang tentang masalah ini. Tak lama kemudian, mereka tiba di Gunung Phoenix. Yi Tianyun memperhatikan bahwa gunung itu tampak seperti burung Phoenix yang sedang beristirahat, dengan kawah yang terbakar di tengahnya dan aura panas di mana-mana. Yi Tianyun tampaknya tidak terpengaruh oleh aura panas ini, berkat api abadi dan kultivasinya yang tinggi. Yi Tianyun tiba-tiba merasa gembira saat melihat banyak burung Phoenix berkerumun di sekitar pohon payung raksasa yang tumbuh di dekat kawah. Apakah mereka juga akan berubah menjadi manusia? Yi Tianyun bertanya dengan penuh semangat kepada Tuan Bai. Aku khawatir tidak. Mereka adalah Phoenix kuno. Mereka tidak bisa berubah menjadi manusia karena mereka adalah makhluk ilahi paling murni yang ada. Tetapi karena itulah, mereka juga memiliki inti darah Phoenix kuno paling murni di dalam diri mereka. Ujianmu akan sederhana. Kau hanya perlu mendapatkan pengakuan dari salah satu Phoenix itu sambil menahan kobaran api Gunung Phoenix, kata Lord Bai dengan sungguh-sungguh. Hanya itu? Tanya Yi Tianyun penasaran. Dia terkejut mendengar bahwa untuk menjadi utusan ilahi, yang harus dia lakukan hanyalah mendapatkan pengakuan dari Phoenix kuno. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menangkap salah satu dari mereka untuk dijadikan hewan peliharaannya. Bab 509. Yi Tianyun mengira itu akan mudah. Jika dia menjinakkan salah satu Phoenix, mereka akan patuh, dan dengan demikian dia akan lulus ujian dengan cepat. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukan itu, karena dia harus melukai Phoenix sampai batas tertentu untuk menjinakkannya, dan dia tidak bisa melawan Phoenix begitu saja. Ujian ini tidak akan mudah. Kau perlu menyesuaikan perasaanmu agar sesuai dengan salah satu Phoenix. Hati-hati, kami para Phoenix sangat peka terhadap emosi di udara, kata Lord Bai sambil memberi nasihat kepada Yi Tianyun. Kau sendiri adalah seekor Phoenix, kan? Mengapa penting untuk mengikuti ujian ini? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Aku adalah seekor Phoenix, tetapi darah kami telah tercampur oleh generasi demi generasi, sehingga kami bukan lagi binatang suci yang murni. Dengan pemikiran itu, untuk menghormati leluhur kami, dan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar yang akan diberikan oleh Phoenix kuno kepada mereka yang dianggap layak untuk menerima pengakuan mereka. Lord Bai berkata dengan hikmat. Yi Tianyun mengangguk karena mengerti apa yang baru saja dikatakan Tuan Bai kepadanya. Dia tahu bahwa binatang suci juga berevolusi seiring waktu, dan karena itu, mereka tidak dapat lagi mempertahankan status binatang suci murni mereka. Maksudku, lihatlah kita. Tak seorang pun di klan ini ingin kembali ke wujud Phoenix kita lagi, dan pengetahuan untuk berubah kembali ke wujud Phoenix kita pada akhirnya akan hilang di telan waktu, kata Lord Bai dengan canggung. Pada saat yang sama, banyak tetua dan penonton terbang di dekatnya. Mereka ingin melihat sendiri bagaimana Yi Tianyun akan menghadapi ujian ini. Tuan Bai, semua saksi kita telah tiba, kita bisa mulai kapanpun peserta siap, kata seorang tetua kepada Tuan Bai dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kau bisa mulai sekarang. Kuharap kau bisa mendapatkan pengakuan Phoenix dengan lancar, kata Lord Bai sambil memberi isyarat kepada Yi Tianyun untuk memulai. Yi Tianyun mengangguk dan terbang menuju Phoenix kuno yang tergantung di pohon payung raksasa. Tetapi ketika dia mendekati puncak gunung, gunung berapi itu sedikit bergetar.
Yi Tianyun tahu bahwa ini adalah mekanisme pertahanan dari ujian ini. Gunung berapi itu pasti akan menyemburkan api ke arahnya. Benar saja, prediksi Yi Tianyun tepat. Gunung berapi itu langsung meletus dan menyemburkan api ke arah Yi Tianyun. Dia segera mengaktifkan seni rahasia ilahi penelan langit dan menyerap semua api itu menjadi poin penguasaan. Ada yang mau jadi partnerku? Teriak Yi Tianyun kepada para Phoenix yang masih bergelantungan di pohon payung. Dia juga mengeluarkan api abadi dan menyelimuti tubuhnya dengan api itu untuk menarik perhatian para Phoenix. Tuan Bai tersenyum sambil memperhatikan Yi Tianyun. Yi Tianyun cukup bijaksana untuk memanfaatkan keunggulannya agar dapat dilihat oleh Phoenix kuno. Itu pendekatan yang bagus, teruskan. Phoenix kuno akan mengenali bukan hanya kekuatan tetapi juga kecerdasan. Kau akan segera mendapatkan pengakuan itu. Teriak Lord Bai kepada Yi Tianyun dengan penuh semangat. Adegan selanjutnya mengejutkan semua orang yang menonton saat mereka melihat Phoenix kuno terbang menuju Yi Tianyun, satu persatu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin? Para Phoenix sendiri datang kepadanya satu persatu, kata Tetua Lei dengan takjub. Klan Phoenix kita adalah klan yang bangga dan cerdas. Kurasa Phoenix kuno telah mengenali potensi Yi Tianyun, kata Tetua Luo dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua Phoenix kuno telah terbang ke sisinya, kata Tetua Lei dengan gugup. Pengamat lainnya merasakan hal yang sama. Mereka gugup tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, karena masalah ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi lihat itu, Phoenix biru tidak mendekatinya, kata Tetua Lei sambil menunjuk Phoenix terbesar yang masih tergantung di pohon payung, bulunya berwarna biru, bukan merah dan oranye seperti biasanya, sehingga sangat menonjol dibandingkan yang lain. Phoenix biru ini juga merupakan satu-satunya Phoenix yang telah mencapai tingkat kultivasi roh void lapisan kelima, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada Phoenix kuno lainnya. Fakta ini saja sudah membuat Yi Tianyun merasa tertantang. Ia tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa akan sangat menyenangkan jika Phoenix biru menjadi pasangannya. Bab 510. Begitu banyak Phoenix yang mengenali Yi Tianyun sebagai pasangan yang layak saat mereka terbang di atas Yi Tianyun. Tetapi sekarang, perhatian Yi Tianyun tertuju pada Phoenix biru yang masih tidak menunjukkan ketertarikan pada Yi Tianyun. Phoenix biru benar-benar makhluk yang angkuh. Banyak orang telah mencoba menarik perhatiannya, tetapi belum ada yang berhasil, kata Lord Bai sambil merasa sedikit lebih bersemangat setelah melihat Yi Tianyun sangat ingin mendapatkan pengakuan dari Phoenix biru. Apapun yang dilakukan peserta tes, Blue Phoenix tidak akan berkedip sedikit pun. Hei, jika kau menjadi rekanku, aku akan membuatmu jauh lebih kuat, kata Yi Tianyun kepada Phoenix biru untuk menarik perhatiannya. Namun sayangnya, Phoenix biru menatapnya sejenak dan segera menutup matanya lagi. Ini kemungkinan besar berarti bahwa Phoenix biru tidak mempercayai perkataan Yi Tianyun. Semua orang tertawa di samping karena merasa adegan itu lucu sekali. Bukan berarti mereka membenci Yi Tianyun. Bahkan, mereka mulai menyukainya, tetapi tetap saja, Yi Tianyun terlalu percaya diri untuk menantang Phoenix biru. Apa yang kau sukai? Bukankah kau menyukai api abadi ini? Kata Yi Tianyun sambil mengeluarkan api abadi yang jauh lebih besar. Kobaran api besar ini sekali lagi menarik banyak Phoenix ke sisi Yi Tianyun karena mereka merasa tertarik untuk mendekati api abadi tersebut. Bukan rahasia lagi bahwa Phoenix kuno ini berkultivasi menggunakan api abadi. Api abadi tidak berguna bagi Phoenix biru. Api itu tidak berarti apa-apa baginya, kata Tetua Lei sambil tertawa saat mengamati Yi Tianyun. Yah, sejauh ini, belum ada yang bisa menarik perhatian Phoenix biru. Ia selalu mengabaikan semua orang, kata Tetua Luo sambil tersenyum. Para anggota klan Phoenix terus tertawa, karena Yi Tianyun terus gagal menarik perhatian Phoenix biru. Jika kau gagal membuat Phoenix biru mengenalimu, kau selalu bisa memilih salah satu Phoenix yang melayang di sekitarmu. Mereka akan langsung setuju untuk menjadi pasanganmu, teriak Lord Bai kepada Yi Tianyun sambil Yi Tianyun ikut tertawa. Tidak, teruslah mencoba. Kau tidak akan kalah dari burung itu, teriak Yan Er di samping Tuan Bai sambil bersemangat melihat begitu banyak Phoenix di sekitar Yi Tianyun. Tentu saja, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Yan Er. Yang lain menggelengkan kepala saat menyadari bahwa Yi Tianyun akan dengan keras kepala mengejar pengakuan dari Phoenix biru. Sepertinya api abadi tidak menarik minatmu, jadi bagaimana dengan yang ini? Kata Yi Tianyun kepada Phoenix biru sambil mengeluarkan api dunia bawah miliknya.
Sifat dingin api itu segera mengusir Phoenix lainnya menjauh dari Yi Tianyun. Bahkan tempat dia berdiri dan api yang menyembur keluar dari gunung berapi mulai membeku karena sifat dingin dari api dunia bawah. Namun, setelah kehilangan Phoenix lainnya, Phoenix biru tiba-tiba berdiri dari pohon payung dan berkicau dengan gembira. Phoenix biru bahkan menciptakan lapisan es di pohon payung saat bergerak. Yi Tianyun menyeringai saat menyadari bahwa Phoenix biru ini memiliki atribut es, bukan atribut api, dan karena itu ia tidak akan tertarik pada kultivasi api panas. Namun Yi Tianyun berhasil mengejutkan semua orang sekali lagi. Mereka tidak pernah menyangka Yi Tianyun juga memiliki api dunia bawah ini, yang merupakan api yang sangat berlawanan dengan api abadi. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa memiliki dua api yang sangat berlawanan pada saat yang bersamaan. Itu adalah api dunia bawah. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan api itu padahal dia memiliki api abadi? Kata tetua Lei sambil terkejut dengan api dunia bawah milik Yi Tianyun. Aku juga berpikir hal yang sama. Bisa dikatakan dia memiliki api yin dan yang di dalam tubuhnya. Ini luar biasa, kata tetua Luo dengan kagum. Yi Tianyun tak pernah berhenti mengejutkan klan Phoenix, hingga mereka mulai percaya bahwa Yi Tianyun bukanlah manusia. Namun yang terpenting dari situasi ini adalah klan Phoenix biru tertarik pada Yi Tianyun dan mulai terbang ke arahnya. Apakah kamu mau menjadi pasanganku? Tanya Yi Tianyun penuh harap. Yi Tianyun sudah menduga sejak awal bahwa Phoenix biru adalah Phoenix es, itulah sebabnya ia tidak menunjukkan ketertarikan pada api abadinya. Klan Phoenix memiliki berbagai jenis api, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki api dingin dalam persenjataan mereka, dan itulah sebabnya Phoenix biru tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada peserta ujian Gunung Phoenix sebelumnya. Burung Phoenix biru berkicau gembira, sebagai tanda bahwa ia setuju untuk menjadi pasangan Yi Tianyun. Bagus, aku berjanji mulai hari ini dan seterusnya, aku akan membuatmu lebih kuat di bawah perawatanku, kata Yi Tianyun sambil mengelus bulu-bulu Phoenix biru. Bersambung.